Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu alazim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Batulanti, Bapak Hermanudin SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kesempatan ini kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas atas segala nikmat yang diberikan. Tentunya sebagai hamba Allah yang baik, kita tak lupa untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tak lupa pula salawat serta salam kepada baginda tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga segala aktivitas kita, semua yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan risalahnya, dan semoga kelak kita dapat mendapatkan syafaat beliau dan digolongkan bersama umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu Guru, terima kasih banyak atas keluangan waktu Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif. Ini merupakan kegiatan kami di modul calon guru penggerak, modul 1.4, yakni budaya positif. Harapan saya pribadi sebagai CGP, semoga kegiatan kita ini bisa bermanfaat, memberi pelajaran bagi kita semua tentang bagaimana sebuah paradigma yang baik, bagaimana menciptakan proses suasana kelas yang baik, lingkungan sekolah yang positif. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya saya pribadi. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kesempatan di hari ini dalam kegiatan diseminasi ini. Selanjutnya kami minta kepada Kepala Sekolah untuk memberikan arahan atau jangan kepada kita dalam kegiatan kita siang hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu Guru, dengan tidak bosan-bosannya saya mengajak, mengharapkan, marilah melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala limpahan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di sekolah kita, sekolah yang kita banggakan ini, dalam rangka memenuhi tanggung jawab
dan kewajiban kita. Kemudian selanjutnya dalam rangka kegiatan aksi nyata yang mungkin nanti akan disampaikan oleh teman kita Bapak Suhartono SPDI sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi kita umat manusia, khususnya kita umat Muslim, umat yang beragama Islam. Dan mudah-mudahan sebagai harapan terakhir kita, mudah-mudahan kita selalu diberikan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, melalui kesempatan ini mungkin sedikit saja dapat saya sampaikan, yaitu tentang proses guru penggerak. Kita patut berbangga kepada rekan kita, teman kita Bapak Suhartono SPDI. Kemudian kalau saya ceritakan berdasarkan apa yang saya dapatkan, bahwa guru penggerak ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2020 untuk angkatan pertama. Sampai sekarang itu angkatan 10. Pada tahun 2024 ini alhamdulillah sudah mencapai target pemerintah atau Kemendikbud 405.000 peserta yang telah menyandang predikat sebagai guru penggerak seluruh Indonesia. Oleh karena itu, karena tujuan daripada guru penggerak ini adalah sebagai upaya pemerintah untuk mencari atau mendapatkan guru-guru yang mungkin berkualitas lebih tinggi, mempunyai kualitas yang lebih baik. Kemudian harapan saya untuk selanjutnya, insya Allah Pak Suhartono ini merupakan agen daripada perubahan di sekolah kita ini yang mungkin menjadi cermin yang membawa bangsa baru bagi sekolah kita. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu guru, hendaklah terinspirasi di dalam hati kita untuk mengikuti jejak atau langkah Bapak Suhartono sebagai calon guru penggerak di sekolah kita ini. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bawakan acara ini agar kelihatan lebih santai, rileks, lebih interaktif, namun juga fokus. Kita coba memulainya dengan speaking, Bapak Ibu ya. Kita coba speaking, tolong tangannya diangkat dulu Bapak Ibu. Ya, itu Arma. Baik. Tolong satu aja dulu. Ya. Tolong ikuti gerakan saya. Keluhnya ikuti gerakan saya. Pegang mata. Pegang pundak. Pegang telinga. Pegang telinga. Ikuti gerakan. Sekarang kita balik. Ikuti ucapan saya. Ikuti ucapan saya. Keluhnya ikuti ucapan saya. Pegang kepala. Pegang leher. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang kaki. Tepuk tangan buat kita semua. Berhenti fokus. Baik. Sekarang saya minta boleh berkenan untuk berdiri Bapak Ibu. Berdiri. Ya.
Silakan Bapak Ibu saling berhadapan, yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini. Ibarat kita salaman Bapak Ibu ya, kita salaman, tapi tolong kasih jarak antara tangan yang satu kira-kira 10 cm, 10 cm, ya, 10 cm. Yang ini namanya Abu, yang ini namanya Abi. Abu Abi, Abu Abi, Abu Abi, Abu Abi, Abu Abi. Ingat namanya Bapak Ibu ya? Ingat namanya? Abu Abi, Abu Abi. Ya, si Abu ini, ya, kalau saya bilang Abu, berarti Abu harus berusaha menggenggam tangan Abi. Sementara si Abinya menarik, berusaha menghindar. Kalau saya bilang Abi, berarti Abinya harus berusaha menangkap tangan si Abu. Yang bisa menangkap tangan temannya itulah yang jadi pemenang. Ya, oke, ingat namanya. Kalau saya bilang Abi, berarti Abi harus menangkap tangannya si Abu. Kalau saya bilang Abu, berarti si Abu harus menangkap tangannya si Abu. Baik, kita mulai. Ingat namanya Abu. Ya, siapa yang menang? Ya. Sekarang kita ulangi lagi. Betul jaraknya Abu. Abi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kegiatan ini kita mulai Bapak Ibu, kita buat dulu yang namanya kesepakatan kelas. Biasa kita kan di dalam kelas kita sering menuliskan kata peraturan kelas Bapak Ibu ya, tata tertib kelas. Biasa kan begitu ada di kelas 1 saya lihat. Kelas mana Bapak Ibu yang ada aturan kelasnya? Tolong angkat tangan. Semua kelas. Ada aturan ditulis di kelasnya? Semua kelas. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, di kegiatan saat ini kita coba membuat kesepakatan. Kita bangun yang namanya kesepakatan. Ya, karena semestinya begitu Bapak Ibu. Beda dengan aturan. Kalau aturan sepihak yang menentukan, ada hak yang merugikan. Sementara semestinya kita buat yang namanya kesepakatan. Lalu itu menjadi sebuah keyakinan. Ya. Kita coba tolong ditulis namanya, lalu kesepakatan apa yang kita bangun di kegiatan kali ini, gitu ya. Jangan kawan. Nanti ada di sana. Kita bangun kesepakatan dulu untuk saat ini Bapak ya. Ada pesan? Ada. Ya. Silakan dituliskan namanya, kira-kira apa yang menjadi tata tertib kita hari ini. Yang ini. Ya. Bagaimana proses kita, cara kita, langkah kita hari ini. Apakah saling menurut tulisnya dikasih lagi, kalau keluar kita izin dulu, silakan tulis namanya titik 2, lalu kita tolong ditempelkan di sini. Ya, apa yang menjadi tertentu hari ini Bapak Ibu? Silakan ditempel Bapak Ibu, buat saja sebanyak-banyaknya kita tempel. Jadi kesepakatan yang kita bangun ini, inilah yang kita patuhi bersama. Ya, salam sejahtera.
suku-suku ini tulis pembinaan itu akan yang juga ditempel. Lembar kedua ini tulisan tulis. Jangan mengganggu teman ya. Lembar kedua taruh nama lagi. Iya. Masuk. Sampai sembarangan sih yang Terus foto-foto tuh. kalian dokumentasi gitu. Ayo ulang bener. Udah kembali ke Balik itu tahu. Iya, kan itu lagi mau buka. Kalau buka penulis. Lagi ke tulis Nanti kaji beneran tuh. Udah enggak foto kita saat pas Medan. Baik. Sumpah. So bagus tuh ya, so. Nah, aku ingat satu. Ini belum kawan. Ya. Yang peraturan nah mau gerak. Ini saya kau ngangkok ya buku bagi jangan yang buka-buka. Nah, lalu kalau lo kata kita kan sementara. Kamu masuk sekolah aja. Oh ya, masa orang bilang, kamu ngerti. Jadi pasangan ini anak kelas siswa kelas 1. Siswa kelas 1. Ini yang merupakan kesepakatan kita bersama yang sedang kita pilih bersama. Jadi kita coba susun kesepakatan ini menjadi sebuah keyakinan, nilai kebajikan bagi kita. Ya, kita coba rangkul bersama Bapak Ibu ya. Saya minta tolong kepada Ibu Arma, kita coba membuat daftar kebajikan. Ya. Yang pertama coba tolong diambil Ibu Arma tasnya itu. Kita coba rangkul bersama Bapak Ibu ya. Tentang apa? Baca dulu. Saling menghargai di dalam kelas. Berarti kalau saling menghargai itu yang menjadi keyakinan kita berarti saling menghargai. Saya dituliskan saling menghargai. Kita kumpulkan sini apa dulu? Saling menghargai. Ya. Berarti yang menjadi keyakinan kita bahwa kita itu harus saling menghargai. Yang saling menghargai, di sini kalau saling menghargai, coba yang mana yang berkaitan dengan saling menghargai. Ya ini menghargai orang yang berbicara berarti masuk di dalam daftar saling menghargai. Kita coba kumpulkan. Ya, berarti yang bagian tata tertib melakukan operasi sebut itu bagian dari tata tertib atau bagaimana? Kebersihan betul ya? Kebersihan. Berarti kebersihan masuk dalam kelompok kebersihan. Ya. Terus hormat terhadap guru ini masuk dalam boleh menghargai. Terus permisi berarti saling
saudara saling menghargai berusaha. Tidak berbicara di luar topik seperti ini menyangkut masalah tata tertib. Ya. Berdoa masuk, tidak menyontek, tidak mengganggu teman, kita masukkan dalam tata tertib. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu. Kita buat sebuah kesepakatan sehingga anak-anak itu merasa termotivasi, bukan dari kita Bapak Ibu. Mereka sendirilah yang menentukan nilai-nilainya. Kita coba merangkulnya. Ya, itulah yang menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, apabila ada yang melanggar, disitulah nanti kita akan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Baik Bapak Ibu, kita coba dulu. Bisa saya minta tolong yang sebelah sini, yang ini, ya, terus tolong sobek satu kertas Bapak Ibu, ya, sedikit kertas, yang ini aja. Lalu Bapak Ibu genggam, ya, sobek kertas sedikit aja. Baik. Ya, sobek kertas. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Sobek kertas di bagian tadi. Ya, tolong dengarkan keluhnya. Jadi anggaplah kertas tersebut Bapak Ibu yang Bapak Ibu pegang adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, kertas tersebut adalah sesuatu yang sangat berharga Bapak Ibu, menyangkut masalah privasi diri Bapak Ibu sendiri. Paham Bapak Ibu? Jadi anggap kertas itu adalah sesuatu yang paling berharga di dalam diri Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang privasi, sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat istimewa, sehingga Bapak Ibu harus menggenggam dengan sekuat tenaga. Silakan genggam Bapak Ibu, genggam dinyatakan, genggam sekuatnya. Yang mana itu dete? Dete. Ya, sudah. Nah, tolong genggam sekuat-kuatnya. Anggap itu adalah adik luar biasa, sangat berharga bagi siapa itu dan itu. Nah, teman yang di samping, saya minta silakan berusaha mengambil kertas yang dimiliki oleh yang menggenggam tadi dengan cara apapun. Bisa dengan cara menyogok, bisa dengan cara merayu, bisa dengan cara menyuap, membujuk, Merampas. menghadir, terserah Bapak Ibu. Pokoknya Bapak Ibu silakan berusaha untuk merebut kertas tersebut. Sementara yang pegang kertas adalah privasi Bapak Ibu yang berharga bagi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berusaha untuk, kalau Bapak Ibu bisa berusaha mengambilnya bagi Bapak Ibu jatuh, ya silakan berusaha. Ya baik. Anda boleh merayunya, Anda boleh menyogoknya, Anda segala macam. Dulu. Tak ima batu. Ya batu ima baru buka. Wah, maksa deh tae. Sudah? Baik, waktu selesai. Ada yang berhasil mendapatkannya? Dengan cara apa tadi Ibu berhasil mendapatkannya? Oke. Terus
kita anggap semua posisi kontrol Bapak Ibu ya. Jadi kertas tersebut kita anggap sebagai anak didik kita. Ya. Bagaimanapun cara kita Bapak Ibu di dalam menentukan anak didik kita, tentu ini tidak bisa. Ya. Jadi posisi kita adalah kita menuntut anak itu. Jadi jangan sampai kita berusaha apa maunya kita itu yang diikuti oleh anak. Sebab anak-anak juga memiliki integritas masing-masing, privasi masing-masing, perbedaan masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan orang. Jadi yang namanya pendidikan itu adalah menuntun, mengarahkan, tidak memaksa. Nah, tadi apa yang terjadi Bapak Ibu, kepala tangan bervariasi antara yang bersedia membuka dan tetap bertahan menutup kepala tangannya. Ya apa tidak? Kita berusaha yang memegang kontrol atas tangan kita. Jadi kalau ibarat dengan anak-anak, anak sendirilah yang memegang kontrol atas dirinya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak. Jadi posisi kontrol seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar. Nah, ada ilusi Bapak Ibu. Ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Kayaknya ini mustahil ya. Kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusi dalam diri kita. Ada juga ilusi bahwa semua pemahaman positif atau bujukan akan efektif dan bermanfaat. Seperti tadi mungkin ada yang berhasil, mungkin dengan cara membujuk, ya, merayu, tapi jelas ini tidak efektif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah inilah yang salah di dalam diri kita biasanya. Kita bisa berbuat mau kita terhadap anak didik kita. Padahal tidak semestinya begitu Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol atau teori. Ya. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Inilah yang salah di dalam diri kita sebagai guru. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang kita Bapak Ibu cepat sekali menjustis, memvonis siswa ini perilakunya buruk. Inilah yang ada di dalam mindset kita biasanya. Padahal ini pengalaman juga. Kalau kita analisa, biasanya anak-anak yang saya anggap bandel, nakal, tetapi setelah keluar dari sekolah biasa justru yang bandel, nakal itu yang patuh hormat pada kita. Ada anak yang saya istimewakan setiap saya memberikan tugas yang mengerjakan, luar biasa baiknya, cerdas, pintar. Setelah dewasa kita bertemu biasanya di tengah jalan, dia tidak menegur sama kita. Ya kan kita Bapak Ibu? Kadang yang kita anggap buruk, justru itulah yang baik sebenarnya. Inilah kondisi sebenarnya Bapak Ibu. Makanya kita jangan sampai kita menjustis ya, bahwa perilaku guru itu adalah suatu kesalahan. Jangan kita tuntun mereka. Orang lain bisa mengontrol saya, di teori stimulus respon. Sekarang Bapak Ibu, saya minta sebagai pertanyaan pemantik
Tolong dijawab ini Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Tidak. Tidak setuju, Pak. Ya, oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Setuju? Nah, yang setuju bisa angkat tangan. Itu yang kedua. Setuju. Ya, yang tidak setuju angkat tangan. Baik, nanti kelanjutannya kita coba jawab. Tapi tolong Bapak Ibu guru ingatkan jawabannya ya. Pertanyaan tadi, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tolong diingat jawabannya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tolong diingat soal dan jawaban Bapak Ibu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Sangat setuju. Sangat setuju. Baik, kita coba. Kalau kita berbicara tentang motivasi anak, Bapak Ibu, izinkan saya ke slide berikutnya. Apa sih sebenarnya disiplin itu? Kalau datang sekolah tepat waktu itu disiplin apa tidak Bapak Ibu? Disiplin. Apa contoh lagi disiplin? Memakai atribut saat upacara dan lain sebagainya. Kelengkapan pakaian sekolah, memakai kelengkapan pakaian sekolah termasuk disiplin. Baik. Masuk kelas tepat waktu. Menurut Ki Hajar Dewantara, sekarang begini, bahwa pendidikan itu harus merdeka. Ya. Dunia pendidikan kita itu dunia pendidikan yang merdeka. Lalu apa sebenarnya yang namanya merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Biasanya kan kita merintah anak-anak, Bapak Ibu ya. Kita perintahkan anak-anak. Akan tetapi juga ya, merdeka itu cakap buat memerintah dirinya sendiri. Inilah yang kita berusaha Bapak Ibu, supaya anak-anak ini cakap dalam memerintah dirinya sendiri. Baik, selanjutnya teori motivasi. Jadi berkenaan dengan tadi dengan jawaban apa soal pemantik tadi Bapak Ibu. Kita kasih hukuman, terus motivasinya apa mereka untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya bersih-bersih supaya tidak dihukum. Berarti ada motivasi eksternal, ada motivasi luar dari dalam diri anak-anak. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan, ada termasuk motivasi eksternal. Saya belajar, saya kerjakan tugas, dapat hadiah dari ibu guru. Berarti ujung-ujungnya nanti Pak Sob, kalau tidak diberikan hadiah ya dia tidak mau bekerja. Ya apa tidak? Nah, inilah yang menjadi motivasi sebenarnya, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Anak itu bisa menghargai dirinya sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah yang kita mestinya kita bangun melalui pembiasaan. Dihukum oleh penghargaan.
Ya, ini bentuk program kebaikan apresiasi. Ya. Bisa dijawab Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Misalkan anak-anak kita suruh mencatat, itu bentuknya hukuman atau konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi itu? Anak-anak, karena dia itu terlambat datang. Tulis 100 kali di bukunya dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu bentuk hukuman atau bentuk konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Baik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi. Kalau murid diminta untuk push up itu sebuah konsekuensi dari guru. Murid diminta untuk push up 15 kali Pak. Konsekuensi apa? Sebuah konsekuensi. Hukuman. Oke, kita simpan jawabannya. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan itu konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Ya. Ini kita coba pahami Bapak Ibu, mana yang namanya konsekuensi, mana yang namanya hukuman. Terus murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman? Murid. Hukuman diberi. Konsekuensi kayaknya. Baik, kita ini masih meraba-raba. Oke, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video call. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Baik. Jadi ini jawabannya Bapak Ibu ya. Ya. Mencatat 100 kali hukuman, lari mengelilingi lapangan itu ya, hukuman. Konsekuensinya mengganti karena dia telah ya, ini jelas konsekuensi. Membersihkan ya, berarti konsekuensi harus membersihkan supaya kita bisa membedakan yang mana namanya hukuman, yang mana yang namanya Konsekuensi. Ya, hukuman dan konsekuensi ini. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara yang namanya konsekuensi sesuatu harus terjadi. Bedanya. Selanjutnya, membuat anak sakit itu hukuman fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sementara kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Iya. Jadi dalam dunia pendidikan Bapak Ibu, yang namanya hukuman itu kita hindari sebetulnya. Sebab pendidikan itu diciptakan sebagai tempat yang layak bagi anak-anak, tempat yang nyaman bagi anak-anak. Jadi hindari yang namanya kata hukuman. Kita ganti saja dengan konsekuensi Bapak Ibu ya. Kita ganti. Jangan sampai di benak anak-anak saya dihukum. Jadi anak-anak tentu merasa tidak enak. Contoh, karena anak ini tidak menjaga tugas. Hukuman yang kita beri 1 kelas bersihkan sampah. Jadi di mindset anak-anak bahwa membersihkan sampah, menyapu ini adalah sebuah hukuman. Jangan sampai di bayangan anak-anak bahwa membersihkan kelas atau membersihkan halaman sekolah itu adalah sebuah hinaan, sebuah sesuatu yang berat. Sebab itu sebuah hukuman.
sehingga tidak tercipta di dalam diri anak-anak sebuah kebiasaan dalam membersihkan lingkungan. Kita berusaha agar membersihkan lingkungan ini memang sudah, ya inilah memang seharusnya yang kita lakukan. Jadi jangan sampai membersihkan lingkungan ini adalah sebuah hukuman. Hilangkan mindset hukuman di dalam dunia pendidikan Bapak Ibu. Apapun bahasanya kita gantikan. Makanya kita buat yang namanya sebuah kesepakatan yang kita yakini nilai-nilai kebaikannya, yang kita bangun bersama, yang kita patuhi bersama. Jadi anak-anak itu tidak merasa dihukum. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Dalam menerapkannya tadi itu, ya, kita menerapkan yang namanya restitusi. Ya. Untuk proses tersebut, Bapak Ibu, dari langkah-langkah menghukum apa tadi, ya, kita hindari itu dengan melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Anak-anak itu misalkan bersalah, lalu kita terapkan yang namanya restitusi. Bagaimana anak-anak itu bisa berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Nanti untuk pelajaran berikut Bapak Ibu ya. Saya ke LMS dulu. Jadi hukuman begini, motivasi anak-anak Bapak Ibu ketika kita berusaha untuk menghukumnya atau menghargai segala macam, apa motivasi anak-anak? Tentu anak-anak melakukannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya mengerjakan supaya tidak dihukum. Artinya tidak ada keikhlasan di situ, tidak ada kesadaran diri di situ. Karena apa yang mereka lakukan sebenarnya karena untuk menghindari hukuman. Ini motivasi anak-anak. Nah, selanjutnya motivasi berikutnya untuk mendapatkan imbalan. Ini yang jadi kebiasaan buruk juga. Kita memberikan imbalan, mereka melakukan sesuatu karena ada imbalannya. Arti perbuatan mereka ini tidak ikhlas sebenarnya, ya, bukanlah sebuah kebiasaan yang baik, bukanlah sebuah budaya yang positif, tetapi karena ada iming-iming lain, takut dihukum, ingin diberikan penghargaan, dia ingin menampilkan sesuatu yang beda dari teman-temannya. Nah, inilah sebenarnya yang kita harapkan Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai inilah yang kita bangun di lingkungan sekolah kita. Makanya nanti tolong supaya kelas bisa membuat kesepakatan bersama, itulah yang dibangun menjadi sebuah nilai kebajikan. Kita terapkan menjadi sebuah kebiasaan, ya. Nah, jadi kebiasaan apabila ada penyimpangan dari sebuah kesepakatan, kita tentukan bagaimana mencari solusi bersama tanpa menyalahkan, tanpa menghukum. Bisa diterima Bapak Ibu? Baik, lanjut. Kenapa sih misalkan Bapak Ibu mereka melakukan hal demikian? Kan biasa macam-macam karakter, ada anak-anak macam-macam karakter dulu
Bapak Ibu alami apa saja bisa disebutkan Bapak Ibu? Ya. Ada yang geng, ada yang mengganggu teman. Karena sifat yang menjadi sifat atau kebutuhan dasar manusia yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak itu ingin disayang. Inilah memang kebutuhan manusia. Betul apa tidak Bapak Ibu? Betul. Mereka ingin disayangi sebenarnya. Terus ada power. Ini kebutuhan manusia. Mereka ingin jadi pemimpin. Mereka ingin jadi berkuasa. Mereka ingin menjadi lebih dari temannya. Sehingga biasakan lalu dia menafsirkan dengan dirinya sendiri. Ya apa tidak Bapak Ibu? Oh ingin terlihat gagah, ingin terlihat paling kuat, sehingga dia melakukan dan menafsirkan keinginannya. Ini yang harus kita pahami dalam memetakan permasalahan yang terjadi, dalam memetakan apa yang dilakukan siswa. Oh ternyata mereka yang menjadi kebutuhannya adalah power, kuasa. Mereka ingin berkuasa. Sebab ini sudah merupakan kebutuhan dasar manusia. Terus ada kebebasan. Dalam diri manusia itu ingin bebas. Mereka tidak ingin diperintah. Mereka ingin melakukan apa saja. Oh saya ini bebas, tidak ingin diperintah. Ini harus kita pahami Bapak Ibu sebelum kita melakukan mencari masalah dari anak-anak. Harus kita pahami apa yang jadi kebutuhan dasarnya. Terus ada fun, kesenangan. Mereka ingin senang-senang. Nah, cuma dalam kesenangannya dia menafsirkan, oh dengan mengganggu temannya, berarti ini sudah puas, dia merasa puas, dia merasa senang. Inilah yang kita arahkan, Bapak Ibu ya. Tugas kita adalah mengarahkan, menuntut. Kita tidak bisa berbuat apa, posisi kontrol kita. Mereka yang mengontrol dirinya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Makanya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, guru itu ibarat petani, sekolah ibarat tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntut tumbuhnya benih dengan merawatnya. Anak-anak itu sudah memiliki karakter yang beda, pengetahuan yang berbeda, kebutuhan dasar yang berbeda. Nah, kita sebagai guru hanya bisa menuntutnya, tidak bisa mengontrol sepenuhnya. Maka dari itu kita buat sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Pendidikan menggambar pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat kemampuan anak. Inilah yang disebut dengan merdeka belajar. Nah, tadi posisi kontrol. Posisi kontrol tadi ada posisi kontrol sebagai penghukum. Ada 5 macam posisi kontrol Bapak Ibu ya. Posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu bisa sudah paham bagaimana dengan yang guru yang sebagai penghukum. Ini jelas sekali biasanya Bapak Ibu. Jadi ada 5 macam posisi kontrol tadi. Kita coba tonton video berikut untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya tentang posisi kontrol tadi.
ingat Bapak Ibu. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi merasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Bisa lah, Bu. Ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan. Ya, baik Bapak Ibu. Setelah tadi menonton video tadi, posisi yang baik itu posisi yang mana Bapak Ibu? Ya. Jadi posisi kontrol kita terhadap murid adalah posisi manajer. Ya. Jadi inilah langkah yang disarankan dalam menginterogasi anak-anak kita Bapak Ibu ya. Kita jangan sampai menyalahkan, menghukum. Jadi kita berupaya untuk mencari solusi bersama. Kita tanyakan apa masalahnya, terus kita kuatkan mereka. Tentu harus kita pahami kebutuhan dasarnya dulu. Mereka, oh anak ini ingin berpuasa, anak ini begini. Jadi kita validasi tindakannya. Oh iya nak, memang yang namanya terlambat itu semua orang pernah melakukannya. Pak Guru juga begini-begini. Nah lalu kita yakinkan anak, kira-kira
itu sesuai apa tidak dengan kesepakatan kita, sesuai apa tidak dengan apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Lalu kita ajak anak tersebut untuk mencari solusinya, kira-kira apa ya solusinya. Nanti anak-anak tersebut akan berpikir, oh solusinya begini. Ya oke, jalankan. Jadi inilah yang namanya restitusi, menciptakan sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan Bapak Ibu. Ya, berusaha untuk bagaimana ke tindakan-tindakan yang lebih baik, ke arah yang lebih baik. Inilah Bapak Ibu, nilai-nilai yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan kepada anak, emang kamu ingin seperti apa, nak? Lalu kita stabilkan identitas, kita stabilkan kondisi dengan memberikan keyakinan, oh begini. Ya. Jadi inilah proses daripada penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin lebih kurang ini yang bisa saya sampaikan di dalam kegiatan sosialisasi atau diseminasi aksi nyata. Selanjutnya saya ingin Bapak Ibu bisa tolong bisa dipegang benda yang terdekat Bapak Ibu yang sekiranya itu saya ingin mengetahui sejauh mana Bapak Ibu berkepentingan terhadap benda tersebut. Bisa Ibu jelaskan nilai filosofisnya. Tolong dipegang benda terdekat Bapak Ibu, lalu diangkat Bapak Ibu. Lalu apa makna daripada yang Bapak Ibu pegang? Saya kertas-kertas. Ya, bisa dipegang apa sih? Silakan dipegang apa, lalu diangkat, pegang. Apa manfaat laptop sini? Kalau yang pegang itu silakan angkat laptopnya. Ya, saya mulai dari Ibu Nurmi. Kenapa pegang kertas Bapak Ibu Nurmi? Kenapa pentingkah kertas itu bagi Ibu Nurmi? Kenapa tidak pegang pensil saja, pulpen saja? Karena tanpa kertas ini saya tidak dapat menulis. Ya baik, jadi itu nilai kertas bagi Ibu Nurmi. Selanjutnya mungkin Ibu Rani. Ibu Rani pegang apa? Apa manfaatnya? Saya memegang pulpen sekarang dan manfaat dari pulpen itu sendiri banyak. Salah satunya untuk menulis apapun yang kita mau agar seseorang mengerti apa yang kita tulis. Ya, jadi itu nilai filosofis daripada pulpen yang dipegang oleh Ibu Rani. Bisa tepuk tangan Bapak Ibu. Kenapa pegang HP? Kok penting sekali HP? Karena HP sangat penting sekali, terutama pada zaman yang canggih seperti saat ini, untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Berarti itu lebih kepada nilai modernitas ya? Sesuai dengan zaman. Untung tadi Ibu Rani pegang apa tadi? Arti penting pulpen bagi siapa? Ya, untuk pegang pulpen dan pegang Pak Arson tadi. Ya. Pegang tangan saya. Ibunya pegang AB penting ya, AB Penting, sangat penting. Ibu ya Ini penting untuk menulis. untuk menulis. Yo, kalau pulpen Ya sama. berarti yang lebih penting kertas apa buku? Dua-duanya. Berarti lebih mendahulukan buku tadi kan? Ya. Ibu. Jadi yang pertama Pegang suami. pegang apa? Pegang HP kenapa penting? Penting sekali karena tanpa HP hidup ini tanpa rasanya hampa. Oke. Itu nilai filosofis yang dipegang oleh Ibu Arsi. Tanpa HP hidup ini hampa. Itu penafsiran HP dari Ibu Arsi. Ibu Senari kenapa? Kenapa Bapak? Untuk menulis. Berarti rata-rata yang pegang pulpen itu
makna filosofisnya untuk menulis. Tidak ada nilai lain selain menulis. Ibu dia pegang apa? Pulpen Kenapa penting pulpen? untuk menulis. Menulis. Ibu Eli? Untuk mengetahui berita-berita atau informasi penting. Ya. Berarti nilai terpenting dari HP dari Ibu Eli adalah untuk informasi berita-berita penting. Itu makna yang dipegang oleh Ibu Eli. Kalau kepala sekolah? Saya HP. Kenapa HP? Karena HP ini merupakan salah satu media atau alat sebagai sumber komunikasi. Kemudian yang kedua itu salah satu media sebagai sumber informasi bagi saya. Nah, Itu Pak. berarti makna filosofisnya lebih sebuah kepada komunikasi, kerjasama, hubungan. Itu makna filosofis daripada HP. Ya, begitulah juga dengan pembelajaran. Anak itu juga punya nilai dan makna filosofis masing-masing. Inilah posisi kita, tugas kita adalah menuntut tumbuh kembangnya anak. Demikian Bapak Ibu sebagai refleksi daripada kegiatan kita hari ini. Saya minta Bapak Ibu pegang HP-nya, bisa diketikkan di Google pencarian mentimeter.com. Ya, saya tulis kalau Bapak Ibu, mentimeter.com. Ketik HP mentimeter.com. Tulisan mentimeter. Mentimeter.com. Mentimeter.com. Jangan login, ketik aja mentimeter.com, klik Bapak Ibu, ada join dengan ya. Saya minta Bapak Ibu memasukkan kode, kita refleksikan kegiatan kita. Saya ketik 84744989. Disambung mentimeter.com 84. Tidak, masuk enter, cari, sudah masuk login. Itu 84744989. Silakan join. Empat 4989. Sudah masuk? Ya, masukkan nomor. Kenal, ya itulah Bapak Ibu, doakan semoga sukses dalam segala tugas. Ya. 4989. Nah, terus tekan. Lalu tekan join. Ya, join langsung. Pulsa di roda ada proses. Ya. Nah, ada bisa pertanyaannya bagaimana pendapat Bapak Ibu dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Silakan jawab Ibu, ada 3 jawaban, boleh 2-3 jawaban. Iya. Boleh Bapak Ibu menjawab 2 atau 3.
Baik. Dia jawab kan. Bagaimana pendapat pertanyaan? Terserah mau ada 3 nan siapa yang diminta nan jawab sekali dia. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Lalu ya ada yang sudah menjawab luar biasa, sangat bermanfaat. Nah, silakan dijawab dulu. Ya sangat menginspirasi, pemaparan materi menarik, bagian lengkap, luar biasa, menarik sekali. Ada 10 responden, 4 ya, ada 10 jawaban, 4 yang bergabung yang sudah mengirim, yang lain belum. Saya ada keturunan 5 saya. Ini ini Menari roh. Ini menari roh. ya. Terima kasih Bapak Ibu atas pendapat siang di kegiatan refleksi saya. Bisa saya lanjutkan slide-nya Bapak Ibu? Tidak, slide? Tolong Ibu Atma yang bisa. Ya. Singkat saja. Boleh kasih jempol. Ya supaya terbang jempolnya itu. Ya terima kasih banyak telah memberikan jempol. Oke, luar biasa. Jangan coklat jempolnya. Bisa terbangkan lop-lopnya. Enggak ada lop-lopnya. Jangan diganggu dulu Bapak Ibu ya, masih dan janganlah keluar. Mak di nulis nih. Mantap. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Ya. Pertanyaan berikut. Sebagai guru, Bapak Ibu akan menerapkan posisi kontrol sebagai apa? Silakan dipilihkan. Sebagai penghukum kah? Ya 1 orang menjawab, 2 orang menjawab manajer, 3 orang, 4 orang. Ya, ini salah satu. Ya.
Mereka kirim. Ayo tap layarnya guys. Ya, boleh minta like-nya Bapak Ibu. Ya, satu orang sebagai teman. Sudah selesai Bapak Ibu? Ya, yang diharapkan tadi itu adalah jawabannya sebagai manajer. Tadi sudah kita jelaskan, sudah saya kasih videonya. Ya, untuk pertanyaan terakhir Bapak Ibu, oke, sudah? Ya, selanjutnya untuk yang terakhir, bagaimana kesan Bapak Ibu dari penyampaian materi CGP Soeharto pada kegiatan sosialisasi? Satu kata saja Bapak Ibu. Bagus. Terserah Bapak Ibu, saya ikhlas menerimanya. Ya, terima kasih, daya luar biasa. Apa saja Bapak Ibu boleh. Saya menerima kritikan segala macam. Mantap. Ya. Terima kasih Bapak Ibu telah melakukan survei referensi. Baik, demikian atas partisipasi Bapak Ibu pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pembelajaran baik bagi kita dan bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita tercinta ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih atas keluangan waktu Bapak Ibu, atas interaktifnya, kolaboratifnya, semangatnya, dan lain-lain. Terima kasih banyak. Demikian kegiatan kita hari ini. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.